Hai kalian, apa kabar? Harus tetap sabar ya, karena setiap sabar mengandung banyak pahala. Ujian adalah tanda Allah sayang kita. Selagi kita merasa kalau kita diuji, selagi itu jugalah iman itu tetap berada dalam diri. Gak usah khawatir, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Pada kisah kali ini, aku ingin menceritakan kisah tahapan Abu Bakar masuk Islam. Ya, dia lelaki pertama yang memeluk Islam. Dia lelaki yang membuat Rasulullah merasakan kebahagiaan yang tiada seorang pun rasa bahagianya melebihi kebahagiaan Rasulullah dengan keislamannya saat itu. Tidak ada penolakan, tidak ada sedikit pun keraguan. Dia juga manusia pertama yang ikut berjuang melawan kebodohan kaum musyrikin bersama Rasulullah. Ada masa di mana belum banyak orang yang ketika itu masuk Islam. Jumlahnya sekitar 38 orang. Abu Bakar merasa dakwahnya harus lebih diperluas lagi. Ia mengajak Rasulullah dan kaum muslimin lainnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, jumlah kita sedikit." Jawaban Rasulullah ini seperti seolah mengarah kepada khawatir jika ada penolakan kaum musyrikin yang nantinya membahayakan kaum muslimin. Abu Bakar tetap mendesak, hingga akhirnya Rasulullah pun memutuskan untuk kaum muslimin berdakwah secara terang-terangan. Beberapa saat setelahnya, Abu Bakar mulai berdakwah sedang Rasulullah duduk di sebelahnya. Respon kaum musyrikin saat itu sama seperti yang disangkakan Rasulullah. Mereka menolak mentah-mentah serta menghajar, bahkan menginjak-injak kaum muslimin. Abu Bakar saat itu wajahnya sudah tidak dikenali lagi, karena salah satu kaum musyrikin yang bernama Utbah bin Rabi'ah memukul wajah Abu Bakar dengan sendalnya yang diikat, bahkan dia juga sempat melompat di atas perut Abu Bakar. Allah memberikan pertolongannya, diperantarai oleh Bani Taim. Bani Taim adalah suku Abu Bakar yang berusaha keras menyelamatkan Abu Bakar. Keadaan Abu Bakar ketika itu sangat mengkhawatirkan. Ibunya, Ummu Al-Khair, serta kerabatnya berusaha membangunkan Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar siuman, malah membuat Bani Taim mencela perkataan yang pertama kali keluar dari mulut Abu Bakar. Kalian tahu apa yang dikatakan Abu Bakar? Abu Bakar menanyakan kepada orang-orang di sekitarnya yang waktu itu belum menerima Islam tentang keadaan Rasulullah. Ya wajar saja jika Bani Taim langsung mencela Abu Bakar. Abu Bakar tidak peduli. Dia tetap kekeh dengan jawaban tentang keadaan Rasulullah. Ia mengancam tidak akan makan atau minum sebelum ia bisa menemui Rasulullah.
Sang ibu yang tidak sampai hati melihat anaknya seperti orang setengah mati membawa Abu Bakar dibantu oleh Ummu Jamil menemui Rasulullah yang sedang berada di rumah Al-Arqam. Rasulullah sangat menaruh rasa kasihan dan iba kepada Abu Bakar. Sesaat setelah memeluk Abu Bakar yang sampai menemuinya dengan cara dibopong dan tertatih-tatih. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah seraya memperkenalkan sang ibu, Ummu Al-Khair. Ini ibuku yang memenuhi permintaanku. Tolong ajak dia masuk Islam dan doakan kebaikan untuknya. Semoga Allah menyelamatkannya dari neraka. Maka Rasulullah mengabulkan permintaan Abu Bakar. Ibu Abu Bakar yakni Ummu Al-Khair masuk Islam dan menerima Islam dengan ikhlas. Pesanku, tiada yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada orang tua selain doa dimasukkannya orang tua kita ke surganya Allah dan meminta sebanyak-banyaknya ampunan untuk kedua orang tua kita hingga mereka dapat terselamatkan dari siksa api neraka. Jadilah kita anak-anak yang soleh dan solehah hingga orang tua kita kelak di akhirat bangga memiliki dan merawat kita ketika di dunia. Dan semoga apa yang aku sampaikan di kisah kali ini bisa membawa manfaat bagiku dan kalian semua. Tetap semangat, tetap sabar. Semoga iman dan ikhlas selalu tertanam dalam diri kita semua.